subscribe YouTube channel Tourism Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel, guys. Hari ini saya sedang berada di LKP Helmi Pekanbaru. Apa itu LKP Helmi Pekanbaru? Tetap bersama saya, Tourism Guru. Assalamualaikum, Bu. Ibu, apa kabar? Baik. LKP ini sebagai khusus pelatihan itu adalah bergerak di bidang kapolda. Jadi ada yang kelasnya reguler, ada juga yang bantuan pemerintah. Seperti bantuan pemerintah dari Kemendiknas atau dari Kemenaker. Oke, jadi Ibu sibuk itu sekarang ya, Bu? Ya, kebetulan. Oke. Ini sedang ngapain ini? Oke. Itu juga menerima pesanan pembuatan bolu pembojo Bolu atau pembojo. kue-kue Kue lebaran seperti ini ya, Bu. iya. Ya, bisa dilihat, guys. Di sini ada kue. Ini kue apa namanya, Ibu? Itu coklat belang. Coklat belang. Jadi di sini ada seperti apa ya? Intinya terletak di sini. Ini coklat putih, ini coklat pink. Per paketnya, Bu, ya. Iya, kebetulan Ibu ada pesanan untuk guru-guru SMK 3 Mas. SMK 3, Bu. Ya, jadi itu udah pesanan udah selesai. Oke, guys, di sini bisa kita lihat visi dan misi LPK Helmi. Di sini mewujudkan lembaga pendidikan dan keterampilan Helmi Pekanbaru menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bidang tata boga yang mampu menghasilkan warga belajar yang kompeten, profesional, berbudaya, dan produktif di Provinsi Riau menghadapi era global. Kemudian di misi, menyiapkan tenaga profesional yang kompeten di bidang tata boga, menyiapkan warga belajar yang mampu beradaptasi, komunikatif, tertib, rapi, dan disiplin, menyiapkan warga belajar yang berilmu, produktif, berbudaya, kreatif, dan kompetitif. Yang terakhir ada menyiapkan warga belajar yang siap menghadapi era global. Nah, di sini loh, guys, ada beberapa sertifikat yang sudah diakui oleh ini dari BAN Kemendikbud. Nah, ini ya, guys, terakreditasi A unggul. Nah, ini di atas ini bisa kita lihat. Dari Apa ini, Bu? ini Yang sebelah kanan. Dari di sebelah Ya, Kementerian Tenaga Kerja. Tenaga Kerja. Oke. Sebelahnya, Ibu, Nah, itu sertifikat pendirian lembaga. pendirian lembaga. Itu yang di atas. Di atas itu yang dari dari Dinas. Dari Dari Kota Pekanbaru. Oke. JMC juga ada, Kemendiknas. Baik, guys, kita sekarang langsung saja melihat proses dan memproduksi bolu bojo dan lain sebagainya bersama Ibu Helmi di sini. Mari. Ini sudah sampai proses awal, Bu? Masih proses awal. Ya. Dan Bu Sri dia sudah mengolah. Nah, di dalam ada dua bentuk ya, Bu Sri. Terangkan itu. Ada dua bentuk. Yang besar Yang ini, ya, Yang mini, yang kecil-kecil. nah, lihat kan di dalam. Yang contoh. ini yang kecil-kecil ya, Bu. Ya. Wow. Ini juga diukur temperatur suhunya ya, Bu, ya. Iya. Masya Allah. Luar biasa loh. Ya. Kemudian ini yang besarnya. Iya, yang besar. Ini masih adonan ya, Bu, Masih ya? adonan ya. Jadi tinggal pembakaran. Ibu pelatihan ini sempat pelatihan juga sebelum bisa seperti ini. Iya, Ya? sempat. Berapa lama itu, Bu? 3 bulan aku ya. Ya. 3 bulan loh. Harus pelatihan dulu selama 3 bulan baru mampu membuat seperti ini Dan yang banyak lagi pengetahuan yang lain. banyak lagi pengetahuan yang lain. Jadi buat adik-adik ya, tidak ada alasan untuk bermalas-malasan. Masih banyak sekali yang bisa kita perbuat seperti yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga. Dan itu anak ibu Vina. Nah, Vina, Vina di sini, Pak. Vina. Nah, ini juga dia lagi berlatih membuat cerita. Bikin presentasi. Bikin presentasi. Vina Buat apa? Iya. Presentasi membuat tugas sekolah. Ya, itu membuat Disuruh buat apa, Mbak Vina? buat kue
buat kue kering. Tadi udah buat apa aja? Baru aja. Nastar ini yang dibuat Mbak Bina. Udah ada yang Bisa sudah dilihat, jadi. guys. Ini udah jadi Mbak. Udah deh, jadi Ini yang udah jadi punya Mbak Bina. Ini masih diproses ya? Ya, itu yang proses. Nah, ini yang jadi. Oh. Ya kan? Nah ini sudah jadi. Oh, jadi memang pas banget ya apanya ya. Posturnya juga pas, tidak hangus, tidak apa. Ini memang benar-benar. Berarti ini udah lulus Bu ya? Sekarang masih tetap belajar. Ya. Oh masih belajar aja udah kayak gini loh hasilnya loh. Oh, keren loh. Lagi belajar. Oke, jadi nanti ini hasilnya dikirim ke Ada pesan yang pesan. pesan. Terus yang dari sekolahnya online. Oke guys, saat ini saya sedang berada di LKP Helmi Pekanbaru dan langsung bertemu dengan ownernya dari LKP Helmi Pekanbaru, yaitu Ibu Helmi. Ya. Nah, Ibu Helmi tolong ceritain dong bagaimana sejarah dari LKP Helmi ini sendiri. Oh baik, terima kasih atas kedatangannya. Sama-sama. Jadi Ibu setelah pensiun dari kepala SMK Negeri 3 Iya. pas 2016 berpikir apa yang akan Ibu lakukan. Nah kemudian Ibu sepakat dengan kawan-kawan guru SMK 3 dan SMK 3 mah yang mau mengajar, jadi Ibu membuat LKP Helmi ini ya. Jadi tadi berbekal hanya semangat ya, daripada Ibu tidak ada kegiatan, Ibu bukalah LKP Helmi ini bersama dengan Bapak. Ya kami berdua udah pensiun. Nah ini ada Ibu Sri, diajak ayo ini tetangga kita semua, daripada kita ngapain gitu. Di samping itu selama Ibu mengadakan kursus, Ibu juga membuat pesanan kue, rumah kue ya. Nah contohnya tadi Kue ada apa aja? Nah biasanya itu kami lebih mengutamakan kepada pesanan, misalnya kue tampak dan sebagainya. Ya tergantung dari permintaan pasar. Kemudian setelah kalau kursus itu biasanya ada kursus yang sifatnya reguler, ada privat, ada juga yang bantuan dari pemerintah. Itu yang kondisinya sekarang. Sekarang dengan beberapa bulan ini memang tidak ada kegiatan karena kita sedang pandemi ya Ibu ya. Jadi memang kegiatannya tidak ada, hanya menerima pesanan kue dan baru aja kita kirim kue ya, Sri, pesanan. Ibu apa sih tips dan triknya supaya agar kita itu selalu bersemangat, apalagi Ibu sendiri sudah pensiun tetapi masih bisa melakukan hal yang sedemikian besar seperti ini, apa Ibu tipsnya? Ya, barangkali mungkin karena ya sudah lama bertugas membuat Ibu berpikir kan sayang ilmunya tidak diterapkan. Kemudian yang kedua, daripada kita melamun ya, jadi disambil tentu kita beribadah ya, udah pensiun juga sambil beribadah juga, itu mengembangkan ilmu buat masyarakat, buat anak-anak yang putus sekolah dan ibu-ibu rumah tangga yang tidak ada kegiatan. Ini sudah berdiri sejak tahun berapa? Baru berdiri sejak tahun 2016. 2016. Iya, Baru itu baru, bagi Ibu iya. lama loh. Nah, karena Ibu pensiun 2016, kemudian Ibu buka kursus ini. Ya, jadi supaya ada kegiatan. Dan alhamdulillah juga dengan waktu yang 4 tahun ya, 2016 ini juga sudah mendapatkan sertifikat dari Badan Akreditasi Nasional, dari Kemendiknas dengan ya lumayan akreditasi A unggul ya, dan juga akreditasi nasional dari Badan Akreditasi Nasional yang dari Kementerian Tenaga Kerja ya. Jadi dalam 4 tahun ini kita mendapatkan 2 akreditasi dari masing-masing kementerian. Alhamdulillah. Jika ingin mengikuti kursus pelatihan yang didirikan oleh LKP Helmi ini, Ya. apa itu syaratnya Ibu? Oke, biasanya Ibu kalau itu ada sifatnya private atau pribadi, langsung datang ke kita, dia sesuai permintaannya apa. Apakah dia akan mengolah masakan lauk pauk atau membuat kue-kue yang sifatnya pribadi, perorangan, dia akan datang langsung belajar di sini. Atau kalau memang lagi ada bantuan dari Kementerian Kemendiknas, atau dari Kementerian Tenaga Kerja, biasanya Ibu akan tayangkan di FB, di medsos bahwa ada kursus dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dibuka seperti itu ya. Seperti itu. Nanti baru mereka datang
dan kemudian sesuai dengan kriteria dan syarat sesuai yang ditentukan ini lulus baru kita mulai kursus. Oke, jadi ada dua kategori ya Ibu? Dua kategori. Pertama yang individu, yang kedua yang umum. Yang umum bisa kelompok, Bisa kelompok, yang individu yang pribadi. Dan juga yang kelompok ini ada yang dapat yang kelompok juga bisa misalnya secara 10 orang atau 5 orang mereka ikut kursus untuk kursus, tapi biayanya biaya pribadi atau biaya dari pemerintah, misalnya Kemendikbud atau apa memberikan biaya untuk pelatihan pendidikan kecakapan wirausaha atau pendidikan kecakapan, ya pokoknya yang sifatnya untuk membentuk pribadi-pribadi yang untuk wirausaha dan sebagainya. Ibu mohon maaf kalau untuk biaya Ibu, Ya. kadang kita berpikir ikut kursus takut mahal gitu Ya, ya. ya. Itu bagaimana Ibu perihal biaya? Kalau masalah biaya memang sebetulnya ya tergantung daripada jenis kue atau masakan apa. Misalnya contohnya kita akan membuat jenis kue, itu ada pertimbangannya berapa harga bahan semuanya sudah kita pertimbangkan. Jadi sebetulnya kalau itu diikuti dengan seksama ya dengan serius, gue rasa nggak mahal juga ya untuk mendapatkan ilmu dengan mendapatkan resepnya, mendapatkan cara kerjanya, kemudian mereka membawa pulang hasil yang mereka olah. Jadi betul-betul mereka dapat mengerjakan itu sesuai dengan apa kompetensi yang telah kita ajarkan di sini. Untuk kelas atau biaya standar itu kue apa dan berapa biayanya Ibu? Belajar Itu membuat. biasanya kue yang biasa yang tergantung daripada jenis macam-macam, apakah itu kue-kue kontinental atau kue oriental, itu juga tergantung. Nanti kalau nanti agar mau khusus nanti Ibu kasih harga spesial. Saya sudah ada niat sebenarnya. Iya. Karena sudah menjamur sekali orang-orang pemuda-pemuda berusaha daripada mereka berpikir, daripada mereka sibuk dengan kegiatan yang tidak bermanfaat, yang mending mereka gunakan waktu mereka sebaik mungkin Ibu ya. Itu berapa itu Bu kira-kira Ibu? Mereka harus punya biaya berapa supaya bisa ikut kursus bersama LKP Helmi? Sebenarnya nggak mahal-mahal amat ya, tergantung daripada jenis kue, jenis masakan. Nanti bisa ada misalnya satu paket itu bisa misalnya 2 juta atau 3 juta, tergantung daripada jenis kue. Kemahalan tingkat perbedaan harga itu karena bahan dan proses yang lama. Prosesnya, contohnya untuk membuat misalnya kue yang bermacam-macam cara, mulai dibakar, kemudian divariasikan dan sebagainya, kan prosesnya lama. Itu akan mengalami harga yang cukup mahal. Tapi kalau memang kita serius dan ingin mendapatkan ilmu, Ibu rasa itu juga nggak terlalu berat kok. Benar-benar. Itu berapa lama itu Bu kursusnya? Tergantung. Ada yang khususnya misalnya dia minta lauk pauk, jenis lauk pauk 10 macam masakan. Itu bisa aja dia mau ambil, saya mau 1 hari sekali aja Bu, 2 kali seminggu. Nah, 10 kali pertemuan. Jadi gitu. bagaimana sih? Tergantung sih yang peserta ya Bu ya. Nah, kalau yang dari bantuan biasanya ditentukan. Misalnya 200 jam pelajaran, berarti per jam 8 jam kali 200, jadi ada berapa puluh kali pertemuan. Nah itu mereka diajar di sini, di luar. Jadi hitungnya per pertemuan. Pertemuannya 8 jam per hari. Oke Bu. Dan setelah si peserta melakukan kursus, apa yang peserta dapatkan? Apakah dapat sertifikat khusus atau bagaimana? Ya, jadi mereka pertama mereka dapat pengetahuan ya, dapat resep-resep. Kemudian mereka juga membawa makanan yang mereka olah untuk pulang. Kemudian selesai belajar, mereka dapat lulus dengan kompetensi yang dia terima. Dan kalau dia mengikuti uji kompetensi dari badan sertifikasi, mereka dapat lagi sertifikat kompetensi dari badan sertifikasi LSP-nya Tata Boga. Jadi langsung satu paket Ya, ya. paket. Biasa. Manual. Ya.
Oh, berarti berapa lama Bu kursusnya? Ada yang kemarin itu 2 bulan. 2 bulan ya? Nah, itu sorot. Ini apa biasanya? Di seketika perhotelan. Perhotelannya. Di Lintasar. Ini Bu, sini. Iya. Oke guys, saat ini saya sedang membantu Ibu, siapa tadi Bu? Ibu Sri untuk pengolahan kue bolu kemojo. Nah, jadi sebelum adonannya diletak di cetakan, jadi diberikan mentega dulu ya Bu ya. Agar apa itu Ibu? Agar tidak lengket. Agar tidak lengket. Nah. Ini ada teknik khusus nggak Bu? Nggak. Cina boleh minta tolong ambilin adonan ya. Oke. Setelah dioles, setelah dioles, masukin. Mau coba? Oh Bu. Pakai ini? Boleh. Pakai langsung ya. Oke, langsung aja deh Bu. Udah aja. Nah, penuh Bu. Iya. Wow. Jadi harus telaten banget loh guys. Harus hati-hati, kalau enggak dia tumpah ya Bu. Iya. Melimpah dia dari tempatnya tuh. Udah bisa saya tuh Bu? Udah. Alhamdulillah. Jadi saya ikut pelatihan. Nah, nampak ini wajah kakak aja. Nah, jadi ini proses. Penuh Bu. Kenapa tuh Bu? Nah, pembuatan bolu kemojo. Nah, ini yang kecil ya Bu ya? Iya. Kecil ya guys. Ada yang berminatnya kecil, kalau yang besar ya katanya sensasinya beda lagi. Gitu ya. Nah, seperti ini loh guys. Oke, finish. Nah, setelah ini masukkan ke oven. Ini oven ya guys. Ini di apa ini Ibu? Berapa? 200 suhunya berapa? Suhunya. Bolu kemojo. Oh, untuk bolu kemojo suhunya 200. Nggak boleh lebih Bu? Nggak boleh lebih guys. Kalau untuk kue kering 150. Itu apa Bu? Kue kering. Kue kering. Nah, jika untuk kue kering 150 sebenarnya. Nah, ini guys. Ini selesai adonannya kita masukin. Ini nggak diisi Bu. Jadi setelah ini diisi nanti dimasukin ke ini yang udah jadinya guys. Ya. Nah ini kalau nggak puasa udah gue cicipin tahu. Ini kecil. Oke. Oh gini yang matengnya ya. Ini tahan berapa lama Ibu Sri? 2 hari. 2 sampai 3 hari loh. Ini yang besarnya. Kalau di kulkas biasa. Nah kalau letak di kulkas Lama seminggu. bisa lama guys. Bolu Kembojo Pekanbaru. Bolu Kemojo Helmi. Bolu Kembojo Helmi. Nah, bukan Bolu Kembojo Pekanbaru tapi Bolu Kembojo Helmi. Beda loh guys rasanya. Karena memang ininya Helmi kok. Artinya kita sudah diinikan oleh Kemenkumham. Label itu udah label Helmi itu udah masuk dengan Kumham. Jadi tinggal keluarnya aja lagi sudah. Tapi kuliner Bolu Kembojo Helmi itu udah ada sejak dulu ya Bu ya? Helminya sudah terdaftar di tapi ibu udah lama membuat ini ya, jadi udah terdaftar. Jadi kita namanya Bolu Kembojo Helmi. Kalau nanti lihat di toko itu kan ada logonya Bolu Kembojo Helmi. Semuanya selagi kita mau belajar dan berusaha itu bisa kamu dapat. Jadi bagi anak-anak remaja ya bisa mereka yang penting punya semangat dan mau. Bu, apakah remaja putri saja bisa tidak, melakukan putra itu? putri. Putra Karena putri. murid ibu putra putri. Ya, jadi yang khusus di sini bukan hanya putri saja tapi juga putra. Ya, jadi ada
anak-anak remaja yang putra dengan putri bergabung, ya kita ajak, kita didik di sini. Bu, apa sih Bu trik khusus untuk menjadi seorang pengusaha di bidang tata boga sukses seperti apa? Mungkin ibu belum sukses ya, jadi ibu belum bisa mengatakan sebagai seorang pengusaha. Dengan pencapaian yang sudah sejauh ini ya, masih jadi masih secara step by step ibu lalui, ibu usahakan, tetapi dengan catatan bahwa selagi kita bisa, kenapa kita tidak mengupayakan ya. Jadi memang kalau dikatakan usaha, tetap berusaha, walaupun sebenarnya belum maksimal ya. Yang jelas bahwa kegiatan ibu ini yang jelas pertama untuk mengisi waktu, yang kedua menghasilkan uang, yang ketiga juga memberikan ilmu kepada orang lain. Jadi untuk kalau dikatakan tiap-tiap sukses, belum sukses. Mungkin banyak lagi pengusaha-pengusaha tata boga yang sukses. Tapi mengajak kawan-kawan untuk kita berupaya untuk menghasilkan, ya kenapa tidak? Mari kita berusaha untuk mendapatkan kemampuan dan untuk mendapatkan uang dari usaha kita tersebut. Tapi uang bukanlah segalanya. Yang penting berusaha dan berdoa. Ibu pernah nggak Ibu mengalami kendala-kendala khusus di dalam berkiprah di LKP Helmi? Ya, tentu ya, semuanya itu yang kita lalui tentu ada masalah kendala-kendala, tapi kendala-kendala sedikit yang tidak terlalu berarti. Yang bisa kita atasi dan kita upayakan. Contohnya misalnya kita dalam waktu yang dekat harus menyiapkan khusus untuk usia sekian. Nah, tapi terbatasnya misalnya usianya 40 tahun. Justru saat itu yang banyak itu orang yang berminat itu 50 tahun. Nah, kita kan kewalahan, sedangkan orang 50 tahun ini berminat sekali untuk kursus. Nah, ini yang sering kali, itu kendala-kendala, tapi tidak berarti begitu kita sampaikan kepada masyarakat, misalnya melalui kelurahan atau kecamatan, itu bisa teratasi. Begitu juga pada anak-anak murid-murid ibu, kayak Alba nanti akan sampaikan kepada temannya ya, bahwa di situ ada kursus. Nah, itulah selama ini yang ibu lakukan. Oke, sekarang kita ke Ibu Sri. Kenapa Ibu Sri ya? Oke. Ibu Sri untuk pelatihan di LKP Helmi sendiri, bagaimana Ibu menurut Ibu? Ya, alhamdulillah banyak ilmu yang saya dapat. Sementara saya tadinya dari mulai tidak bisa sama sekali, alhamdulillah sekarang dari catering, masak, buat rendang atau sambal-sambal, saya Satu paket loh, semua dipelajari loh. ya, pokoknya makanan khas Riau pun insya Allah Sudah Ibu kuasai. luar biasa. Jadi apa yang sudah rasa Ibu, oh ini saya udah mantap ini gitu ya? Dan kalau untuk kemudian rasanya saya udah Sudah ahli sekali. Wow, luar biasa. Ya, Bu Sri dulu ahlinya. memang yang untuk kemudian memang ingin saya ini kan Kembangkan, luar biasa. Ibu ngalami kesulitan nggak di LKP Helmi? Alhamdulillah ya ada sedikit-sedikit, tapi sekarang enggak. Apa Ibu? Apa itu Ibu? Ya pokoknya mencari bahan seperti bahan alam itu kan kadang agak sulit. Seperti apa contohnya? Seperti daun suji. Daun suji. Itu kan orang jarang menanam, terus tidak ada jual di pasar. Nah itu kendalanya. Sedangkan Bu Sri tidak menggunakan bahan kimia. Ya, sedangkan Tidak menggunakan bahan kimia. Jadi harus bahan-bahan Bahan alami. dari alami. Itu kesulitannya guys. Tapi Untuk- bisa teratasi ya, Bu Sri. Ya, oh, bisa diatasi. Masih bisa menanam. diatasi. Wow. Memperbanyak menggandakan tanaman. Untuk Mbak Vina gimana? Agak sini. Mbak Vina sudah berapa lama mengikuti pelatihan ini? Belum lama. Baru berapa hari? Sampai sebulan nggak? Di bulan puasa apa ya mereka? Lebih kurang 1 bulan. Apa sih yang udah Mbak Vina dapat? Bikin coklat, nastar, lebih kurang 1 bulan sudah mampu seperti membuat itu ya. Oke, ada kendala khusus nggak Mbak Vina? Tidak ada. Siapa sih yang ngajarin? Langsung.
Mirasa Bu Helmi. Dan Bu Sri juga. Jadi kita saling kerja sama ya, kerjasama. saling bertanya. Jika kita Iya. tidak mengerti, ya kita tanya ya Mbak Sri. Mbak Tina. Mbak Tina gimana? Orang tua. Jadi ada kemungkinan nanti bakal diboga, berusaha di usaha boga, ada kemungkinan. Wow. Karena Tina juga dia menuntut ilmu di jurusan boga. Oke, Nah, semoga nah. bagus. Ada pesan-pesan nggak untuk adik-adik kita seusia Pak Fidi? Ya? Teman-teman yang ingin buka wirausaha, belajarlah dengan membuat kulit. Terus apa lagi? Apa sih tipsnya supaya nggak malas-malesan, main gadget, main sosmed yang nggak berguna seperti itu? Apa sih? Bagaimana Mbak Pina bisa melakukan hal seperti ini? Sedangkan teman-teman di usia Mbak Pina sibuk, hurang-hurang sana kemari. Bagaimana Mbak Pina? Apa motivasi dirinya apa? Jangan malu-malu ya untuk mengekspresikan diri kita. Tapi memang sejak dulu hobi masak ya? Capek nggak sih berdiri gitu lama-lama? Nggak ya, ada kepuasan tersendiri ya? Kemarin Mbak Pina bikin apa? Bukan yang Korea, kimlo. Jadi dia selalu mencoba. Semacam itu kuncinya Ya. ya. Rasa ingin tahu itu Ya. harus dipupuk lagi, harus di dalam ya.